Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baturan semuanya, jumpa lagi di Sapa Japang. Sekarang saya berada di kampung tradisi, yaitu di Gokayama. Ini masih prefektur Toyama ya, tempat saya tinggal. Ini pegunungan tuh. Terlihat suasananya. Oh. Nah, kita jalan-jalan di Gokayama. Oh, saya kira itu manusia tadi, ternyata itu patung. Nah, lihat no. Tapi ini masih belum musim daun merah ya. Nah, ini juga rumah Gasso Zukuri seperti yang ada di Kampung Shirakawago itu. Mungkin baturan yang sudah nonton video saya sebelumnya di Shirakawago. Ini juga sama ya. Ini rumah Gasso juga. Jadi ini juga termasuk peninggalan dunia ya, World Heritage. Tapi ini berada sekali lagi di prefektur Toyama, sedangkan Shirakawago itu berada di prefektur Gifu. Nah, ini dia. Dan di sini juga tempatnya sedikit kecil tuh desanya. Ayo kita jalan lagi. Baturan semuanya. Jadi dibandingkan dengan Shirakawago, sekali lagi ini kecil, dan tidak seluas Shirakawago. Tapi bentuk bangunan rumahnya itu sama. Kita coba naik ke sini. Nah, ini yang dipakai untuk atap rumah itu, rumah Gasso. Itu hanya seperti ini. Nah, di depan tadi saya lihat ada yang sedang memperbaiki atap rumahnya. Itu dilakukan 20 tahun sekali. Nah, ini sawah petani kecil. Oh, di sana dibangun jalan air. Tuh. Nah, kampung Gokayama ini dikelilingi oleh pegunungan ya, baturan semuanya. Jadi kalau kita lihat dari namanya,
Goka itu Gokayama itu artinya gunung, lima gunung maksud saya. Jadi dia dikelilingi oleh 5 gunung. Kita bisa lihat nih tuh. Nah, di situ dikelilingi sampai sana gunung terus. Jadi itu yang membuat apa namanya kecil daerahnya. Nah, ini jenis tanamannya. Ini daikong namanya, itu kalau Indonesia lobak. Ini lobak merah. Kalau bahasa Jepang daikong. Ada daun bawang juga. Bawang daun. Senyum dia. Kita naik, kita muter. Udah nyampe 30 menit. Udah nyampe 30 menit kita jalan-jalan. Karena kecil. Nah, ini juga masih di daikong, ada sawi, pokcai kalau bahasa Indonesia. Nah, kita masih. Nah, ini ada keren sekali itu ya. Oh, ini bunga apa namanya nih? Bagus bunganya. Kita lanjut lagi baturan semuanya. Nah, ini tuh bunganya indah. Nah, kalau ini rumah di belakang saya ini sudah sedikit modern dia nih. Sudah pakai bahan-bahan modern. Kita tuh. Aduh, sedikit ngos-ngosan. Jadi rumah Gasso ini itu yang segitiga itu melambangkan apa namanya, ketika orang berdoa di kuil begitu, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Ini ada pohon terong tuh, ini buahnya noh. Itu dia pohon terong. Jadi sepi di Gokayama ini, tidak seramai di Shirakawago, tapi tuh kelihatan nyaman tuh. Nah, ini juga sudah pakai apa namanya, sudah pakai bahan-bahan apa artinya sedikit modern kayak gitu. Nah, Gokayama ini baturan semuanya ini asal dari leluhurnya istri saya. Jadi neneknya istri saya, neneknya istri saya berasal dari desa ini, desa Gokayama begitu. Jadi apa ya bahasa Indonesia, tidak tahu saya. Nenek istri saya punya nenek itu berasal dari kampung ini. Jadi leluhurnya bisa dibilang dari Gokayama ini. Tapi dia dulu katanya, saya pernah diceritain, dia itu apa namanya, dia naik perahu sampai ke kota Toyama itu dan menikah. Seperti itu dia cerita singkatnya. Jadi sekali lagi ini Gokayama ini juga termasuk World Heritage ya, peninggalan dunia.
warisan dunia, itu dia masuk kategori itu. Wah, cuma sedikit tuh, hanya beberapa. Tapi kalau musim bunga merah nih, tempat ini indah karena sekitar gunung itu semua warna merah kuning gitu, sama juga. Pos, ada pos. Kita lanjut. Ini sumber mata air juga dari pegunungan. Oh, selesai. Air segar. Segar. Nah, ini daerahnya ini mungkin sudah ratusan tahun ini. Ini tempat peribadatannya orang Buddha, seperti kuilnya lah. Gitu. Sederhana, sederhana dia. Lihat pemandangannya dari sini tuh. Nah, kita coba naik ke atas, ada viewpoint katanya baturan semuanya di belakang Tera ini tuh. Ini Tera temple itu. Kita naik dari atas 100 meter ke atas. Coba kita lihat seperti apa anunya, pemandangannya. Nah, di sini ada kuburan. Mungkin ini ada kuburan apa biasa pendeta. Oh, bukan. Sedikit lagi mau nyampe viewpoint. Nah, terus ini viewpoint. Sini apa nih, saya nggak ngerti. Nah, ini pemandangan dari belakang ini. Sedikit capek ngos-ngosan. Nah, jadi seperti ini tuh pemandangannya dari belakang gitu. Keren sih, kecil baturan semua tuh. Jadi ini dari sana saja terus ke situ. Nah, sampai sana di parkiran tadi. Jadi sedikit sekali desa ini, mungkin udah nyampe 200 rumah mungkin. Ternyata baturan semuanya yang pemahaman yang dulu itu, kalau gitu dari secara bahasa itu Gokayama itu artinya 5 gunung. Tetapi dari penjelasan yang di sini itu dijelaskan, saya tadi ada guide buat teman saya di sini. Gokayama itu artinya 5 lembah itu. Itu arti Gokayama yang sebenarnya. Tapi secara bahasanya itu Gokayama itu artinya 5 gunung. Tetapi yang tertera di sini artinya 5 lembah begitu. Mungkin beda penyebutan dulu, orang dulu mungkin. Saya tidak tahu. Oke, baturan semuanya. Kita menikmati sebentar pemandangan
kampung Gokayama beberapa menit, lalu kita turun. Nah, ini baturan semua. Ini tuh yang di sana itu adalah simbol keluarga. Itu ini gudang, ini bangunan ini. Jadi hanya orang-orang kaya yang punya gudang dulu. Ini sampai sekarang sih. Itu batu semua seperti ini gudangnya. Nah, seperti ini bangunan. Ini untuk beribadatan juga. Tapi ini untuk orang Shinto. Kalau yang di sana Buddha tadi itu, yang di Tera itu tempat peribadatan orang Buddha namanya Tera atau temple. Kalau yang ini namanya shrine. Itu dia lebih sederhana, kecil ini. Jadi ini untuk orang Shinto sekali lagi. Nah, ini dari samping tuh. Sini dikelilingi. Nah, ciri khasnya juga Jinja itu biasanya berada di tempat yang banyak pepohonannya, artinya dikelilingi sama pohon di tempat yang adem begitu. Itu Shinto, itu pelajaran Shinto. Nah, di sini terdapat pohon-pohon nih, belakang saya tuh besar. Coba kita ke sini. Di sini ada jalan naik ke tangga. Nah, ini juga baturan semuanya tuh. Ini lain simbol keluarganya. Ini gudang, dan itu juga gudang. Itu bunga. Kalau ini apa? Ini seperti kanji. Ini. Nah, jadi keluarga-keluarga di sini dulu tempat menyimpan hasil bumi, hasil panennya mungkin. Kita turun lagi. Nah, ini toko oleh-oleh. Ke sana. Oke. Jadi di wisatawan tidak terlalu ramai karena masih dalam suasana corona. Saya mau menunjukkan pada baturan semuanya proses penggantian atap yang ada, yang dilakukan sekarang ini selama sekali 20 tahun. Nah, itu. Di sini view-nya bagus itu. Ini itu parkiran yang harus kita parkir. Dogaいいですか? いいですよ。Oh, silo. Nah, ini sedang ada renovasi atap rumah itu menggunakan tadi yang ada saya tunjukkan di atas itu. Ini dilakukan selama 20 tahun sekali. Kita tidak bisa naik baturan semuanya, tapi ini kita bisa lihat dari sini. Matahari silau. Begitu. Oke, baturan semuanya tidak bisa kita zoom, tidak begitu jelas. Kita tidak dikasih naik untuk melihat
apa namanya, melihat proses renovasinya. Nah, kita di sini mau lihat kosmos sebentar. Jadi ketika musim gugur itu di Jepang, ini bunga yang sering diburu oleh wisatawan namanya kosmos. Ini sakura di bawah dia tuh. Nah, ini tuh. Oh. Nah, ini tuh. Nah, jadi ini kalau musim gugur dia sedang bermekaran ini. Kayak tadi itu kita sampai macet sampai setengah jam di jalan karena banyak sekali wisatawan pergi ke ladang kosmos ini untuk menyaksikan kayak gitu. Oke, dapat aturan semuanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita jalan-jalan di di Kampung Gokayama, yang itu tepatnya di Prefektur Toyama. Jadi kalau kalian senang dengan videonya, jadi semoga kalian senang dengan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau kalian pengen lihat kampung sejenis ini yang sama seperti ini, kalian bisa cek video saya, yaitu Shirakawago. Itu sama seperti ini, sama-sama World Heritage, tapi itu lebih besar yang ada di Prefektur Gifu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.